Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita mengambil faedah dari kitab Aqidah Awalan Lau Kanu Ya'lamun. Hendaklah seorang muslim dia mendahulukan akidah seandainya mereka tahu. Di antara alasan sekalian kenapa kita harus belajar Islam dari dasar, dan dasar itu adalah akidah. Yang pertama telah kita lewati pembahasannya, karena akidah ini adalah asasnya agama. Asas itu kalau pohon ya akarnya, kalau bangunan ya pondasinya. Sehingga kalau rusak akidahnya sama dengan pohon rusak akarnya atau rumah rusak pondasinya. Kerusakannya akan menjadi menyeluruh. Sekarang yang kedua, di antara kenapa atau alasan kenapa kita mesti mendahulukan akidah, karena annal aqwala wal a'mal lan tuqbal indallahi illa bil aqidati sahihah. Karena semua amalan kita dan perkataan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali tegak di atas akidah yang sahihah. Kecuali dia bersumber dari akidah yang lurus. Apabila tidak, maka tidak akan diterima amalan-amalan kita. Semua kita beramal, tapi yang mendasari amalan itu ada yang beramal dengan dasar lurus, ada yang beramal dengan dasar yakni akidah yang bengkok. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang ini adalah di antaranya dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Allah berfirman, "Man amila salihan", barang siapa yang dia saleh, beramal yang baik, min dzakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia mukmin. Mukmin ini adalah syarat utama. Beramal yang baik, beramal yang saleh, dan dia itu adalah mukmin. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka benar-benar akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan balas kepadanya balasan lebih baik dari apa yang dia lakukan. Ayat ini, Bapak sekalian, Allah menyediakan balasan kepada orang mereka beramal saleh. Pertama, di dunia Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu kehidupan yang hatinya dipenuhi dengan kelapangan dada dan ketenangan hati. Itu adalah balasan utama bagi orang mereka beramal saleh di dunia. Kehidupan yang baik itu yang paling pokok ini, dasarnya ini. Bukan
orang yang Allah berikan harta yang banyak, pangkat yang tinggi, sukses dalam urusan dunianya, itu sih juga perkara yang kita butuh. Tetapi semua yang kita dapatkan dari perkara dunia, harta, jabatan, kedudukan, ketenaran nama, tapi kalau dadanya sempit, hatinya guncang, gelisah, gundah, harta, tingginya jabatan, tenarnya nama, menjadi tidak ada kenikmatannya lagi, nggak ada nikmatnya. Kalau dada kita sesek, hati kita gundah gulana, mau makan enaknya kayak apa, nggak jadi enak. Tapi beda dengan orang, mereka hatinya itu lapang, hatinya tenang, dadanya lapang, maka boleh jadi secara dhahir itu akan nampak sengsara, sekalian, tapi batin dia akan sangat menikmati kehidupan, hatinya tetap tenang, dadanya tetap lapang. Rasulullah SAW itu manusia yang paling tenang hatinya, paling lapang dadanya. Tapi kalau melihat kenyataan zahir yang terlihat, bagaimana Nabi mendapatkan permusuhan-permusuhan yang sengit dari orang-orang kafir, ucapan-ucapan kotor dari orang-orang kafir, tekanan-tekanan yang membuat Nabi secara zahir itu adalah tertekan dengan perbuatan mereka. Tapi tidak ada orang yang lebih lapang dadanya, lebih tenang hatinya melebihi Nabi. Dan itulah dasar kebahagiaan. Syekhul Islam, beliau seorang ulama yang menjelaskan hakikat ajaran Islam dan membantah penyimpangan-penyimpangan. Karena sudah menjadi tugas ulama seperti itu. Sehingga orang-orang yang mereka dibantah dari kalangan Rafidhah, dari kalangan yaitu Sufi, dari kalangan Aklani, dari kalangan penyembah kubur, dari kalangan orang beristighosah dengan mayit, maka mereka semuanya kemudian mengerahkan permusuhan kepada Syekhul Islam. Dan kalau kebetulan sedang dekat dengan penguasa, menjadi penjilat-penjilat berat, dan fatwanya itu usir, kemudian tangkap, penjara, atau bahkan bunuh. Dan itu kebiasaan ahlul bid'ah ketika memang dekat dengan puasa, kelakuannya seperti itu. Tapi apa kata Syekhul Islam? Ma yaf'aluna a'da'i. Apa sih yang diinginkan oleh para musuh-musuh itu? Inna jannati fi sadri, surga itu ada di dadaku. Fa in qataluni faqatli syahadah. Kalau mereka berhasil membunuhku, dalam keterbunuhanku adalah syahid. Wa in habasuni fahabsi khulwah. Kalau mereka berhasil menangkapku, dalam ketertangkapanku dijebloskan dalam penjara adalah khalwatku dengan sang kekasih, yaitu Allah Ta'ala. Wa in taraduni fatardisyakah. Kalau mereka mengusirku, dalam keterusiranku adalah plesir, wisata. Ini semuanya adalah kelapangan dada dan ketenangan hati yang zahirnya seperti sengsara. Sehingga beliau yang punya ungkapan pula al-mahbus, yang dikatakan orang yang mereka terpenjara, itu adalah al-mahbus. Orang yang terpenjara adalah man hubisa hawahu, adalah orang yang mereka terpenjara oleh hawa nafsunya. Orang yang mereka terpenjara oleh hawa nafsunya itu hidupnya akan menjadi sangat sempit.
Karena dia akan menjadi budak-budak nafsunya. Dia akan terpenjara oleh nafsunya. Beda dengan orang yang mereka itu hatinya, walaupun jasadnya dipenjara, tapi hatinya merdeka, menjadi hamba Allah. Tidak ada yang memperbudak dia kecuali Allah SWT. Merdeka. Sehingga dia merasakan hati yang tenang, dada yang lapang. Ini adalah satu di antara ungkapan Syekhul Islam. Di situ Bapak sekalian, syaratnya itu diterima dan akan balasan-balasan dunia dan akhirat, itu syaratnya adalah mukmin, alias dia harus memiliki keimanan yang benar. Dia harus memiliki keimanan yang lurus, yang benar, berakidah tauhid, tidak musyrik. Ada orang berbuat baik tapi dia kafir atau dia musyrik, maka kekafirannya dan kesyirikannya akan membuat rusaknya semua amal yang dia lakukan. Bapak sekalian tentu pernah dengar ini orang yang namanya Ibnu Jud'an, yang riwayatnya ada riwayat dalam Bukhari. Ibnu Jud'an itu adalah seorang musyrik yang super dermawan, sehingga kalau nyuguh tamu itu sampai mangkoknya harus pakai diraih pakai ondo, pakai tangga, karena saking dhuwurnya tumpukan mangkok. Tapi kata Nabi, Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga. Kenapa? Karena tidak memiliki akidah yang lurus. Dia seorang yang musyrik. Kalau tidak kenal Ibnu Jud'an dan masih asing Bapak sekalian, tentu kita tidak asing dengan nama Abu Thalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat mencintai Nabi dan sangat membela Nabi. Paman Nabi itu Bapak sekalian ada beberapa model. Ada paman Nabi yang permusuhannya kepada Rasulullah SAW itu super sengit. Dari awal Nabi dakwah, menyampaikan dakwah sampai matinya dia, maka permusuhannya sangat sengit. Itu Abu Lahab. Dia yang ketika Rasulullah SAW pertama kali mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk disampaikan risalah yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada manusia, yang Nabi mengumpulkan mereka. Setelah Nabi kumpulkan, Nabi sampaikan apa yang menjadi hajat Nabi, menyampaikan pada mereka. Apa kata Abu Jahal? Tabbat lak sairal yaum ya Muhammad, celaka benar kamu Muhammad. Alihada jama'tana, apa hanya untuk urusan ini kamu kumpulkan kami semuanya. Lalu Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, termasuk isi kandungannya adalah istrinya Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya kayak tumbuh dapat tutup, tumbuh itu tutup klop. Suami istri duanya aktivis penghalang dakwah, sangat gencar di dalam upaya untuk menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada seorang dai kemudian ada keluarganya yang memusuhi, bukan artinya dai itu jelek. Karena kalau soal ada keluarga yang memusuhinya, Abu Lahab adalah keluarga Nabi dan sangat sengit permusuhannya kepada Nabi. Kemudian Abu Lahab ini
Kalau Nabi kemana pergi dakwah menyampaikan kepada manusia, selesai Nabi ceramah, selesai Nabi bicara, Abu Lahab kemudian bicara berikutnya ngerusak dakwahnya Nabi. Itu diantara kelakuan Abu Lahab. Istrinya Ummu Jamil tukang ngoceh kemana-mana, menyebarkan fitnah tentang Rasulullah SAW, membuat fitnah tentang Rasulullah SAW, menebar duri di jalan yang Nabi lewati jalan tersebut, sehingga betul-betul pengganggu. Maka suami istri Allah sebut dalam ayat ini, dan akan Allah lemparkan ke jahanam. Nabi bagaimana mendapatkan permusuhan dari mereka di keluarga sendiri, Abu Lahab. Ini paman Nabi yang memusuhi Nabi. Yang kedua, paman Nabi yang juga kafir tetapi sangat baik dengan Nabi, memberikan pembelaan yang sangat berat kepada Nabi. Pembelaan sebagai seorang paman yang menggantikan ayahnya, dan pembelaan sebagai seorang tokoh yang mengayomi yang di bawahnya. Tapi sampai detik-detik terakhir Nabi tawarkan kalimat la ilaha illallah, Abu Talib nggak mau menolak. Di detik-detik akhir kematiannya, Nabi tawarkan kepada Abu Talib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallah. Paman, ucapan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan untuk membela Anda, untuk membela panjenengan kelak di hadapan Allah Ta'ala. Waktu itu ada Abu Jahal dan Abdullah ibnu Umayyah yang saat itu masih menjadi gembong kekafiran. Hanya Abu Jahal mati di perang Badar dengan hina, Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam. Keduanya ketika Nabi menuntun Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Abu Jahal katakan, ya Abu Talib, atarghabu an milati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apa Anda benci dengan agama kakekmu, kakekmu yang agamanya Abdul Muttalib? Dibangkitkan semangat untuk berada di atas agama kakek moyang yang syirik. Mas kalian, di antara alasan orang kafir dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita, bahkan alasan yang sangat banyak dilakukan oleh mereka untuk menolak Islam itu adalah, saya sudah mendapatkan warisan dari kakek moyang. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli, kalau mereka diajak, mbok mari kita mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka jawaban orang-orang kafir ini, bal wajadna alaihi aba'ana ala millatin, kami sudah mendapatkan keyakinan kakek moyang kami. Kami sudah mendapatkan kakek moyang kami memiliki sebuah keyakinan tersendiri, dan kami menjadi generasi yang muqtadun, yang mengikuti jejaknya kakek moyang kami. Mas kalian, sebenarnya nggak salah sih, mengikuti kakek moyang itu nggak salah. Kalau kakek moyangnya itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Yakub, yang mereka lurus tauhidnya dan di atas siratal mustaqim. Tapi kalau kakek moyangnya itu kayak iblis, kayak Fir'aun, kayak Abu Jahal, ya itu kakek moyang yang akan menuntun ke neraka.
Nabiullah Yusuf ketika mendakwai kepada teman sepenjaranya juga menyebutkan kakek moyang. Wattaba'tu millata abai. Aku mengikuti agama kakek moyangku. Tapi kakek moyangnya siapa itu? Ibrahim, wa Ishaq, wa Yaqub, yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alasan sampai zaman sekarang ini, supaya nguri-uri budaya leluhur. Maksudnya budaya leluhur itu yang bau-bau syirik. Karena kalau budaya leluhur itu yang cocok dengan Islam, ya kita nggak ada masalah memelihara dan nguri-uri. Umpamanya gerabya, umpamanya orang Jawa dikenal lah gerabya, lembah manah, alus, santun, sangat menghormati orang tua. Itu semuanya ajaran Islam. Ya, menguri-uri yang itu bagus banget, tapi berangkat dari Islam. Tapi kalau yang budayanya itu masuk wilayah syirik, wilayah kesyirikan, nggak boleh dengan alasan kakek moyang kemudian bekengkeng, dia ngotot bekengkeng, dia pengen nguri-uri warisan leluhur. Itu namanya nggak rela Islam menjadi agamanya. Katanya slogannya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Katanya ridha, katanya hatinya legowo dengan Islam, tapi kok prakteknya selalu nggak cocok dengan Islam. Itu namanya nggak ridha. Ridha itu artinya legowo, plong, sehingga apa yang datang dari Islam oke, itu baru namanya legowo. Bahkan membanding-bandingkan dengan apa yang ada di kakek moyangnya. Kalau dulu ada apa itu ungkapan berkonde lebih cantik daripada berjilbab, itu ungkapan orang yang pengen mempertahankan kakek moyangnya, kan ya, leluhurnya. Ya kalau kamu muslim, ya harusnya ridha dengan Islam. Tapi kalau kafir, ya sudah pantas, wong namanya kafir itu menolak Islam. Tapi kalau orang muslim kok condongnya kepada kekafiran, itu namanya munafik. Hatinya nggak legowo dengan Islam, doirnya dia menampakkan Islam. Itu namanya munafik. Sekalian, paman Nabi yang kedua, paman Nabi yang sangat mencintai Nabi, sangat membela Nabi, tapi sampai matinya dalam keadaan kafir, itu Abu Talib. Dan kisah kematian Abu Talib diantaranya adalah faidahnya, bahayanya teman-teman yang rusak, dan bahayanya orang punya yaitu kecintaan yang besar kepada kakek moyangnya. Ini adalah fitnah yang sering mengantarkan orang dia kemudian tidak menerima jadi Islam, kawan-kawan yang buruk. Maka mesti kita memilih kawan-kawan yang baik. Yang ketiga, paman Nabi yang masuk Islam dan bagus keislamannya, seperti diantaranya Hamzah bin Abdul Muttalib yang meninggal di perang Uhud, dan Abbas bin Abdul Muttalib. Keduanya adalah paman Nabi yang masuk Islam, di antara paman Nabi yang masuk Islam. Abu Talib tentu memiliki kebaikan segudang, banyak banget kebaikannya. Tetapi Abu Talib sampai akhir wafatnya, sampai akhir kehidupannya, yaitu saat wafatnya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga Abu Talib meninggal di atas agama kesyirikan dan kekal di dalam neraka. Walaupun neraka yang tingkatannya paling ringan, tapi ringan-ringannya neraka, kedua telapak kakinya keselomot, ini api jahanam, utaknya dalam keadaan umap, yaitu mendidih. Sekalian, ini adalah orang yang mereka beramal baik tetapi di atas akidah yang rusak. Maka nyuwun ngapunten, jangan sampai kita terpengaruh dengan ucapan
sing penting dadi wong iku apik, agama rasa digawa-gawa, yang penting hidup itu jadi orang baik. Ya, baik menurut siapa? Kalau baik menurut Anda beda dengan baik menurut Allah. Yang punya surga itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Anda. Dan Allah telah menetapkan hakikat kebaikan. Laisal birra man laisal birra an tuwallu wujuhakum ilal qiyaini qibal masjid wal maghrib. Yang namanya kebaikan itu bukan dengan Anda menghadapkan ke timur atau ke barat. Tapi yang namanya kebaikan itu walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir dan seterusnya. Yang namanya kebaikan itu hakikat pertama adalah dia punya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini adalah yang menentukan orang itu dikatakan baik atau enggak baik. Sehingga kenapa kita mesti harus pertama kali mempelajari, mengamalkan, menanamkan diri kita, yaitu akidah yang sahihah, karena ini adalah dasar untuk diterimanya amal. Yang tanpa ini maka amal tidak akan diterima oleh Allah SWT. Maka berkaitan dengan amalnya orang-orang yang mereka tidak memiliki akidah yang lurus, Allah katakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi semua amal yang dilakukan manusia, lalu amalnya orang-orang yang mereka tidak punya keimanan, akidah yang benar, kami jadikan amalnya itu kayak debu yang berterbangan, muspro, tidak ada gunanya bagi dia. Demikian juga kalau dia punya amal kebaikan dan ternyata dia musyrik, maka syiriknya akan menghancurkan gunung-gunung kebaikan, walaupun ribuan gunung kebaikan sekalipun. Allah sendiri yang menegaskan dengan ungkapan walau asraku, seandainya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lahabita anhum makanu ya'malun, niscaya akan hancur semua apa yang mereka lakukan. Ayat ini sebelumnya berbicara tentang orang-orang saleh yang punya banyak kebaikan-kebaikan. Tapi kalau sampai mereka kebaikan yang banyak itu lalu dia musyrik, maka kesyirikannya akan menghancurkan semua kebaikan yang dia miliki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan Rasulullah sallam. Lain asyrakta, seandainya engkau menyekutukan Allah ya Muhammad, la yahbatanna amaluk, benar-benar amal anda itu akan hancur, wala takunanna minal khasirin, dan anda benar-benar akan termasuk orang yang rugi. Sehingga akidah tauhid ini yang sangat menentukan apakah amalnya diterima atau tidak. Allah jadikan ini syarat pokok, syarat utama, sehingga orang mereka berpikir amalnya diterima oleh Allah Ta'ala, maka mesti dia harus betul-betul yaitu memikirkan tentang ini terwujudnya syarat diterimanya amal. Makanya Bapak sekalian, para pendahulu kita yang saleh, mereka ini fokusnya bukan pada amal, tapi fokusnya pada diterimanya amal. Sehingga fokusnya bukan sekedar memperbanyak amal, tapi fokusnya bagaimana amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah membuat syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas dan ittiba, yakni amal yang diikhlaskan untuk Allah dan amal yang mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah SAW, maka dia akan sangat perhatian dengan syarat ini biar amalnya enggak muspro. Allah katakan dalam ayat
Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka untuk menguji kalian. Perhatikan kalimat berikutnya sekalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya di antara kalian? Siapa yang terbaik amalnya di antara kalian? Bukan ayyukum aktsaru amalan. Siapa yang paling banyak amalnya? Sekalian, maaf, kalau kita hanya memperbanyak amal tapi nggak pernah berpikir tentang kualitas amal, amal ini atau enggak, berkualitas atau enggak, ya sama dengan kita nyun ngapunten setor walaupun kontainer tapi yang kita setorkan itu gombale mukio belas, nggak ada yang bisa diambil manfaatnya, nggak ada yang berharga untuk diterima. Amalnya gombalan semuanya, alias amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya asal amal tapi tidak pernah berpikir ya ini amal ini diterima Allah, enggak. Beda dengan orang yang mereka berpikir tentang diterimanya amal. Dia bagaimana bisa beramal tapi amal yang harus diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga dia berpikir keras bagaimana cara mewujudkan ikhlas, bagaimana cara mewujudkan dia amal ini sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi, sehingga tidak hanya asal dia beramal. Sehingga seorang salaf mengatakan, seandainya ada satu sujud saya yang diterima Allah Ta'ala, yang saya tahu ada satu sujudan saya diterima oleh Allah Ta'ala, itu lebih membuat saya gembira, lebih menggembirakanku dibandingkan dengan kedatangan anggota keluargaku yang lama nggak ketemu kemudian ketemu. Kenapa? Karena kalau orang itu dia diterima amalnya, tahu diterima amalnya, berarti dia orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, karena Allah tidak akan menerima amal kecuali dari orang mereka bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amal dari orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan sangat fokus dengan diterimanya amal. Oleh karena itulah seorang sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Iqtisadun fi sunnah khairun min istihad fil bid'ah." Sederhana tapi di atas sunnah, artinya sederhana tapi benar, itu lebih baik dibandingkan dengan memiliki kesungguhan yang hebat tapi di atas prinsip bid'ah. Karena yang sederhana tapi di atas sunnah ini akan diterima Allah Ta'ala, yang gedabiah tapi di atas bid'ah ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berpikirnya adalah bagaimana mewujudkan amal yang berkualitas, amal yang benar, amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang mereka betul-betul menginginkan nanti dia selamat di hadapan Allah, pasti akan berpikir bagaimana amal itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau kita nggak peduli dengan jangan yang seperti ini Bapak sekalian, ya jangan menyesal nanti kalau kita datang kepada Allah yang kita sangka bekal yang bermanfaat yang sangat banyak itu semuanya ternyata ditolak oleh Allah Ta'ala. Nyeselnya kita kalau udah di situ nggak akan bisa kembali ke dunia. Maka dia sangat ini perhatian dengan ini bagaimana amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mereka berpikir tentang diterimanya amal ini sekalian, dia akan fokus selalu memperhatikan hatinya, memperbaiki hati, dan dia akan semangat untuk belajar, karena belajar itu mengantarkan dia tahu, oh ini amal yang nyocoki agama, ini yang tidak, yang sesuai dengan agama yang seperti ini membutuhkan ilmu. Sehingga awam-awamnya kita yang pengen amalnya diterima itu pasti semangat belajar. Pasti dia akan suka duduk di majelis-majelis ilmu
yang diajarkan Al-Quran, diajarkan As-Sunnah, karena dia berkebutuhan, sangat berkebutuhan dengan tahu mana amal yang diterima Allah, mana amal yang tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala secara ilmu. Dan dia akan sangat fokus pula membersihkan hatinya, bagaimana hatinya bersih sehingga niatnya beramal itu lurus. Ini yang kedua. Yang ketiga, sekalian, di antara alasan kenapa kita mesti harus belajar akidah lebih dulu dibandingkan dengan yang lainnya, li'annaha daruriyatun lil insan a'dham min daruratil ma' wal hawa. Karena kebutuhan kita kepada akidah itu adalah daruri, lebih mendesak, sangat mendesak, sebagaimana kebutuhan kita yang sangat daruri kepada air dan udara. Hidup tanpa air, hidup tanpa udara nggak bisa. Semakin itu kita butuhkan, maka berpisah dengan hal itu malapetaka. Penjaringan sangat butuh dengan udara, terus dimasukkan ke ruangan yang nggak ada udaranya, langsung kelepak-kelepak, langsung bisa mati kaku, akan terkena jadi marabaya bencana. Akidah itu kebutuhan mutlak kita, yang pertama sebelum yang lainnya. Maka orang mereka itu hidup tanpa akidah akan mengalami kerusakan hidup yang sangat fatal. Yang paling gampang kebutuhan kita kepada akidah itu untuk menjawab pertanyaan, kita ini dari mana, sedang di mana, untuk apa, dan mau kemana. Jawaban ini tidak mungkin, jawaban ini tidak akan bisa dijawab oleh orang yang mereka tidak memiliki akidah. Maka dia pokoknya tahu, nggak tahu apa yang dia lakukan, nggak tahu, sehingga hidup itu cemplang. Sudah masuk Isya. Ini adalah pertanyaan penting. Pertanyaan penting. Dari mana, sekarang di mana, dan untuk apa, nanti mau kemana. Kalau Muslim yang punya akidah, Masya Allah, Muslim yang punya akidah, dia akan dengan sangat mantap, saya adalah ciptaan Allah, ini datang dari Allah, Allah yang menciptakan kita. Kita dihadirkan ke dunia ini tengah-tengah manusia untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nanti setelah mati akan ada kehidupan yaumul akhir, sehingga hidupnya di dunia semangat untuk berkara yang baik agar dia setelah kematiannya panen kebaikan. Itu kalau punya akidah yang lurus. Tapi kalau tidak punya akidah, nggak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Dari mana, sedang di mana, untuk apa, mau kemana, linglung. Linglung. Sehingga taunya itu hidup kecil berproses menjadi anak-anak, remaja, dewasa, kemudian kawin, sekolah, kawin, kerja, punya rumah, makan, minum tiap hari, rutinitas, kemudian nanti jadi tua, mati, selesai. Programnya hanya itu. Itu akan membuat ruwet kehidupannya itu. Akan kacau ini jiwanya itu. Sehingga hidup pun tanpa aturan yang jelas. Kenapa harus begini dan begitu? Kalau Muslim sangat jelas banget. Sehingga menjalani kehidupan itu serba sangat mantap. Karena dia tahu semuanya jelas, terang benderang. Agamanya menjelaskan terang benderang dari mana, sekarang di mana, untuk apa, bagaimana aturan main kita hidup di dunia sekarang ini. Terus kemudian nanti kalau kita mati itu akan kemana. Semuanya dijelaskan dengan sangat detail, gamblang. Sehingga menikmati kehidupan dengan harapan-harapan yang sangat panjang dan semangat untuk dia bekerja di tengah-tengah kehidupan, berkhidmat kepada para hamba Allah. Itu semuanya dibangun di atas keimanan, sehingga dia tidak ada keraguan-keraguan ini sedikit pun. Maka orang seperti ini
hidupnya nanti arahnya hanya kepada kayak kehidupan binatang. Maka kata Allah, orang yang mereka hidupnya tanpa mengenal Allah dan tanpa tahu tentang arah kehidupan yang lurus, ulaika kal an'am balhum adall, mereka kayak binatang dan bahkan lebih sesat daripada binatang. Ini adalah yaitu hal yang sangat prinsip. Pertanyaan-pertanyaan itu hanya akan bisa dijawab kalau dia memiliki yakni akidah yang lurus. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala bertanya yang sangat prinsip, yamsi mukiban wajhihi da amma yamsi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah orang yang mereka berjalannya sungsang dengan mukanya di atas wajahnya, dia berjalan dengan wajahnya sungsang, itukah yang lebih lurus? Ataukah orang yang mereka ini berjalan dengan sehat, lurus, tegak lurus dengan kakinya, berjalan di atas siratal mustaqim? Artinya, apakah orang mereka hidup di atas petunjuk yang lurus, yang gamblang, yang jelas, yang dia berjalan sehat di tengah-tengah kehidupannya, sama dengan orang yang mereka tidak tahu arah kehidupan, yang tidak faham tentang hakikat kehidupan, yang tidak mengenal Allah, tidak mengerti, tidak mengenal Allah, apa itu Allah, siapa itu Allah, sehingga hidupnya adalah dia hanya mengikuti hawa nafsunya semata-mata. Tidak, sangat beda. Atau yang Allah katakan pula, apakah sama hidupnya orang yang mereka ini ahlul jannah dan ahlun nar? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Jelas berbeda, enggak sama antara gaya hidupnya orang yang mereka akan meringkuk di dalam jahanam karena enggak mengenal Allah, enggak beragama dengan agama Allah, menyelisih ajaran Allah, dengan orang yang mereka itu mengenal Allah, tahu Allah, hidupnya jelas, sehingga arahnya ke jannah itu semuanya adalah telah jelas beda, gaya hidupnya akan beda. Sekalian, ini yang kita sampaikan dulu, mudah-mudahan manfaat. Dan jangan lupa, ini kita sedang berada di Dzulhijjah. Jangan sampai kita ini menyanyiakan waktu Dzulhijjah. Hendaknya kita banyak betul-betul meraih keutamaan, semangat meraih keutamaan, khususnya di 10 awal Dzulhijjah yang Nabi kita menegaskan, ma min ayyamin al-a'malu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal saleh yang lebih Allah cintai dibandingkan amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Demikian, semoga manfaat. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.